gelas yang utuh pecah kan, gelas yang utuh pecah itu, walaupun mau dikasih lem, mau dikasih apapun, mau diperbaiki seutuh apapun, kembali lagi emang bentuknya seperti semula, tapi tetap ada bekasnya. Hai, oke, balik lagi di channel ini, Ziza Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau ngasih tips seperti yang ada di judul. Kalian tahu lah aku mau ngapain. Aku ingin memberi tips gimana cara untuk melupakan seseorang. Siapa ya? Ini sebenarnya tips ini sih yang pernah aku alamin, yang pernah aku lakukan, dan alhamdulillah berhasil. Sampai akhirnya ya sudah, lupakan, dan emang harus mulai sesuatu dengan hal baru, atau kayak ya udah gitu. Kalau misalkan emang udah bukan jodohnya, atau memang ya udahlah gitu, maksudnya mungkin Allah cemburu atau gimana, memberikan rasa sakit hati yang emang benar-benar sakit, sampai yang bangkit dari keterpurukan, bangkit dari yang namanya move on, ngelupain seseorang. Ya ini sih tips dari aku. Oke, untuk tips yang pertama itu jangan berusaha untuk melupakan dia yang pernah menyakiti kamu, orang yang emang pengen kamu lupain. Karena kenapa jangan berusaha? Karena jika kamu semakin berusaha untuk lupakan, maka yang aku alami itu malah sebaliknya, malah jadi inget dia terus, jadi kepikiran dia terus gitu. Tapi setelah aku maksudnya setelah aku mengalami, maksudnya kayak ya itu gitu, tapi setelah aku sadar bahwa ngapain sih gitu ya, maksudnya ya udahlah, biarin aja seperti air mengalir gitu kan. Terus selanjutnya tips yang kedua itu ini agak susah sih, memaafkan kesalahan dia. Kalau misalkan emang dia pernah nyakitin kamu, dia pernah maksudnya pernah nyakitin kamu, pernah ngebuat kamu yang bener-bener sakit, yang sampai mau sampai makan pun kamu jadi jadi nggak nafsu makan, kamu jadi turun berat badan, kamu sampai nangis tiap malam gitu. Entah sih, maksudnya kan sesuatu hal yang menurut aku itu sakit, tapi menurut kalian kan belum tentu gitu. Entah hal apapun itu ya, walaupun agak susah gitu untuk memaafkan. Kalau saya pribadi bukan tipe orang yang mudah banget untuk memaafkan orang lain gitu, kayak susahnya minta ampun. Jadi ya berusaha untuk memaafkan kesalahannya. Terus ya alhamdulillah bisa melupakan kesalahan dia, maksudnya bisa memaafkan kesalahan dia, walaupun ya masih ada gitu. Maksudnya gini, gelas yang utuh pecah kan, gelas yang utuh pecah itu, walaupun mau dikasih lem, mau dikasih apapun, mau diperbaiki seutuh apapun, kembali lagi emang bentuknya seperti semula, tapi tetap ada bekasnya gitu. Terus tips yang ketiga, buat kalian yang sudah melakukan dua hal itu, kalian harus berusaha untuk mencari kesibukan yang ngebuat kalian itu tidak ada waktu untuk memikirkan dia gitu. Karena aku pribadi, maksudnya gini, aku berhasil ngelupain dia, aku berhasil melakukan cara yang pertama, cara yang kedua, tapi itu tidak mendukung untuk aku bener-bener ngelupain dia gitu. Sampai akhirnya aku menemukan kesibukan yang bener-bener gak ada waktu buat mikirin dia gitu. Kayak cari kesibukan sesuatu hal yang emang membuat kamu tuh
kayak udah gitu pulang cuma buat makan doang atau apa ya, tidur istirahat gitu, nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya kalau misalkan emang kalian kuliah ya kalian ikut organisasi, kalau misalkan kalian masih SMP SMA ya kalian ikut organisasi juga gitu, biar apa ya, ya kalian lebih punya banyak waktu di luar dan kalian tidak terlalu banyak waktu untuk sendirian yang membuat kalian jadi lebih sering memikirkan dia. Soalnya biasanya kalau orang-orang yang sendirian itu tuh dia bakalan apa ya, lebih banyak untuk memikirkan sesuatu hal yang seharusnya emang nggak usah dipikirin gitu. Terus untuk tips yang terakhir, yang keempat, itu tuh kalian harus apa ya, yakin bahwa janji Allah itu nyata, janji Allah itu ya nyata gitu. Mungkin kalau misalnya itu dia pasangan kalian, dia putus, selingkuh atau apapun itu melakukan sesuatu hal yang emang gak seharusnya membuat hati kalian sakit gitu ya, udahlah yakin aja gitu, rencana Allah tuh pasti bakal lebih indah. Terus untung gitu aibnya dibongkarnya sekarang gitu, sebelum menikah. Kalau udah menikah tuh mau apa gitu loh. Bersyukurlah karena di balik satu kejadian tuh pasti ada hikmahnya, ambil baiknya, buang buruknya, jadikan pelajaran, jangan sampai kejadian yang seperti itu keulang lagi. Kalau misalkan emang pasti Allah tuh bakal menggantikan dengan yang lebih baik, tinggal gimana kitanya. Toh jodoh tuh cerminan diri kok, kalau yang baik sama yang baik, kalau yang buruk sama yang buruk. Jadi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh, yang kalau misalkan kalian marah berantem gak main tampar, ya kalian harus jadi baik juga gitu. Maksudnya kan cerminan diri, jodoh tuh cerminan kita. Kalau kitanya baik, kita bakalan dapet jodoh yang baik. Yakin aja sama janji Allah yang itu, karena udah gitu, maksudnya yang mengatur segala sesuatunya kan Allah. Jadi untuk kita hambanya ya udah mengikuti skenario Allah. Kita boleh berencana, tapi kita boleh berencana dan berusaha, tapi untuk hasilnya itu tetap Allah yang menentukan. Jangan lupa untuk ikhtiar, berdoa, semoga kita bisa selalu dalam lindungan Allah, bisa selalu dijaga sama Allah, hatinya bisa selalu dijaga sama Allah, dan dipertemukan sama seseorang yang emang benar-benar nggak cuma ngebuat sakit hati, tapi ngebuat kita bisa bahagia dan lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Insyaallah, amin. Oke guys, sekian aja video dari aku. Kurangnya mohon dimaafkan karena aku di sini cuma ingin berbagi tips apa yang aku alamin. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.